karena mereka dipercayakan untuk masa depan yang menguasai setiap keadaan, karena mereka diberikan otoritas yang luar biasa. Anak kami dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan, bukan yang berasal daripada dunia ini, tetapi apa yang berasal daripada Bapa di surga bagi setiap masa depan anak kami. Kami tahu cabaran mereka sangat kuat pada masa depan, tetapi karena Tuhan, karena pimpinan dan penyertaan-Mu yang menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka, sehingga anak-anak kami hidup dan takut akan Tuhan dalam seumur hidup mereka, tetap percaya dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap anak yang percaya bersama katakan amin, haleluya. Terima kasih dan salam sejahtera. Sekali lagi kita berjumpa pada pagi hari ini, dan kita tidak sabar dengan keadaan bahwa kita akan ada anniversary dinner pada malam hari ini. Ya, mungkin sudah siap baju ya semua. Jadi saya lihat beberapa minggu yang lepas persiapan-persiapan yang sudah disiapkan untuk kita mengadakan anniversary dinner ini. Dan dengan itu slide saya. Saudara masih ingat pada minggu yang lepas, beberapa minggu yang lepas yang Tuhan bicarakan, yang saya sampaikan firman Tuhan kepada kita, yaitu dikatakan di dalam Yohanes 17 pada minggu yang lepas, di mana firman Tuhan berkata, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan berasal dari dunia. Nah, ungkapan ini yang pernah saya khotbah pada minggu lepas, dan saya percaya setiap kita boleh menangkap daripada apa yang disampaikan, karena firman Tuhan berkata bahwa walaupun kita berasal daripada dunia ini, tetapi kita bukan sama seperti dunia. Ada amin saudara? Walaupun Tuhan percayakan kita berada bersama-sama hidup di dunia ini, tetapi Dia juga berkata, sama seperti Aku, Dia kata, Aku bukan berasal daripada dunia. Dan setiap orang yang percaya kepada Dia juga dikatakan bahwa sama seperti Dia bukan berasal daripada dunia ini. Maka hari ini saya ingin menyambung daripada firman ini yang berkata, supaya kita boleh tangkap apa yang dimaksudkan Tuhan ini di dalam pergumulan kehidupan kita, berjalan dalam perkembangan dunia semasa yang begitu berjalan dengan lancar, sehingga teknologi yang kita ada sekarang sangat canggih. Dan jangan sampai teknologi yang menguasai kita, tetapi Tuhan telah memberikan supaya kita yang menguasai teknologi ini. Amin. Ya, kita yang menguasai, jangan sampai teknologi menguasai kita. Kalau dia menguasai kita, nah terutama anak-anak yang sekarang, mereka banyak suka dengan apa yang sudah ada, game yang menarik minat, ya, sehingga mereka susah untuk tidur awal. Ini memang jadi pergumulan. Dan bukan saja itu, ada berbagai-bagai app yang ada di dalam handphone kita. Mereka nak cari teman pasangan hidup, mereka cari, semua ada. Jadi jangan sampai ini menguasai kita, itu maksud Tuhan, ya. Tuhan sudah merencanakan sesuatu perkembangan dunia semasa, tapi jangan sampai itu menguasai kehidupan kita. Oke, slide saya boleh siapkan. Ya, hari ini kita ingin menyampaikan kepada kita yaitu tentang bagaimana kita harus naik level, ya. Kita tidak harus berjalan biasa-biasa, tetapi setiap kita harus naik level. Semua katakan naik level. Ya, walaupun kita punya peringkat yang berbeza-beza, walaupun peringkat kita ada peringkat yang tidak berbeza-beza, dan tapi kita tetap naik level, saudara. Karena kalau kita tidak naik level dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang biasa, yang dahulu, sekarang, dan selamanya itu juga tahap iman kita. Tapi Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita supaya dalam hidup kita sudah mulai melihat perspektif yang Tuhan telah berikan dalam hikmat kita, supaya pencerahan itu dapat memberikan satu gambaran, ya, kekuatan dan masa depan yang
penuh harapan dalam setiap kehidupan kita. Dan sehingga apa yang kita lihat sekarang ini akan kita pegang dan kita percaya bahwa apa yang dijanjikan sesuai kebenaran firman Tuhan itu sampai kita benar-benar tangkap dan kita pegang, dan kita akan terus naik level. Nah, hari ini saudara, saya mau bicara tentang perspektif, yaitu di kalangan kehidupan kita apa yang kita lihat. Nah, bagaimana mengatasi pergumulan hidup ini untuk kita naik level. Nah, mungkin saudara, hari ini saya mau membuka ruangan ini untuk kita lihat slide. Dan ketika saudara lihat slide ini, apa yang ada di dalam pemikiran Anda? Ayam, oke. Ayam itu, ayam. Apa yang ada berkaitan dengan ayam? Oke, ada yang kata KFC, betul. Apa lagi? Ayam goreng, telur ayam. Naik harga ke turun harga telur? Telur naik, oke. Apa lagi? KFC. Oke, KFC. Chicken rice. Wah. Ya, ayam palsu. Ayam penyet. Baik. Ayam. Tetapi kalau saudara lihat di sebelahnya itu adalah cap ayam. Apa perbedaan cap ayam dengan ayam? Bolehkah kita kata cap ayam itu KFC? Atau bolehkah kita berkata bahwa saya hari ini makan cap ayam? Ada cap ayam, itu sabin cap ayam. Jadi di sini kita membuka perspektif bahwa setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita pandang, sudah pasti membawa satu perspektif yang berbeza dalam setiap tahap-tahap pandangan, ya. Di mana pandangan, ya, cara pandang kita, cara pikir kita, cara pendapatan kita itu adalah sangat berbeza. Nah, kalau anak-anak dia melihat ayam ini, dia tidak pernah berpikir bahwa telur ayam turun naik, sebab dia tidak pergi beli telur ayam. Tapi kalau tanya dengan ibu-ibu, satu hal yang dia paling ingat bahwa ayam itu naik harga sekarang, dan telur itu susah dapat di pasaran. Itu di kalangan ibu-ibu. Kalau kita tanya generasi anak-anak, satu yang dia ingat, chicken rice, KFC, McDonald, sebab itu yang pandangan ada. Tapi kalau tanya bapak-bapak, wah, dia pasti ingat. Ini kata ayam sabung. Jadi kita punya berbagai pandangan terhadap seekor ayam. Nah, sama juga dengan brand cap yang ada di pada ayam itu sendiri. Nah, ini akan membuka ketika saya berkata tadi bahwa firman Tuhan berkata demikian kepada kita, bahwa walaupun kita ada pada dunia ini, tapi kita tidak berasal daripada dunia ini. Ini juga membuka pandangan saudara, apa maksud Tuhan dalam kehidupan. Karena Tuhan selalu memakaikan perumpamaan untuk menyatakan sesuatu kepada murid-muridnya, sehingga juga banyak di kalangan murid-muridnya terkeliru dalam pandangan dan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi Tuhan mau menguji mereka, sama seperti kita menguji pandangan dan pendapat dan cara pandang kita, perspektif kita terhadap seekor ayam. Sudah pasti kita sudah melihat perbezaan yang kita boleh ketara, yang kita boleh ketahui tentang. Ya, sama. Jadi, saudara, di dalam apabila kita merasakan sesuatu pergumulan dalam kehidupan kita, kadang-kadang pergumulan itulah, penderitaan itulah, dan penyiksaan itulah yang akan mengubah perspektif kita. Dan dari situ kita akan melihat bahwa dalam kehidupan kita ini, kita harus melihat bahwa muncul sesuatu potensi baru dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan ada talenta-talenta yang baru yang muncul dalam kehidupan kita. Karena setiap perkara yang membawa kita kepada suatu titik kelemahan, kekurangan, dan setiap titik penyiksaan itu akan membuatkan kita untuk mulai berpikir sesuatu yang baru. Contohnya di dalam Mazmur 119 ayat 71 berkata demikian, bahwa aku tertindas itu, kata Daud, ya, dan baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, pertanyaan saya bahwa apakah setiap kita mempunyai pendapat dan pandangan sama seperti Daud? Daud, waktu dia ditindas, waktu dia mengalami titik-titik yang paling kecil dan terlemah dalam kehidupan dia berkata itu baik.
Dan dia berkata itu, dia bersyukur waktu dia mengalami itu. Dan dia berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Pertanyaannya, apakah semua kita sama seperti apa yang Daud katakan? Waktu kita ditindas, waktu kita mengalami titik paling lemah dalam kehidupan kita, apakah kita seperti Daud boleh bersyukur dan boleh berkata itu baik dan boleh berkata itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, banyak orang walaupun dikatakan percaya, tetapi waktu dia mengalami saat titik yang terlemah dalam kehidupan dia, susah untuk dia berkata bahwa Tuhan itu baik. Dan susah untuk dia mengakui bahwa apa yang aku alami sekarang adalah baik bagiku. Contohnya saudara tertipu oleh skema. Apakah saudara bersyukur? Halo? Itu susah untuk terima kan? Susah. Seakan-akannya Tuhan tidak mendengar doa kita. Seakan-akannya Tuhan tidak mendengar apa yang kita alami. Contohnya kalau rumah kita terbakar, saudara. Ini sesuatu yang susah untuk kita terima. Tetapi kalau kita mendapat apa yang dilihat oleh Mazmur Daud ini, dalam kehidupan dia, sebelum dia diangkat menjadi raja, walaupun pada awalnya sudah ditabiskan untuk menjadi raja, tetapi dia belum menjadi raja. Kenapa? Karena Saul masih ada. Saul masih hidup waktu Daud diangkat menjadi raja. Pertanyaannya, andai Daud mau jadi raja dulu, raja yang ada sekarang masih hidup tahu? Itu pergumulan Daud. Jadi raja yang ada pada saat itu yaitu Saul, yang selalu mengejar Daud, ya, untuk membunuh Daud karena dia sangat cemburu, ya. Kalau dikatakan bahwa Daud berperang, ya, memimpin perang, maka berlaksalah orang datang, ya, memuji apa yang Daud lakukan. Sedangkan bagi Saul hanya beribu-ribu. Jadi dia sangat cemburu, ya, karena dia tahu bahwa takhta yang akan diambil alih oleh Daud, tapi sedang melihat bahwa keperkasaan Daud itu sangat membuat dia cemburu, sehingga dia mau membunuh Daud. Dan di dalam hatinya hanya mau membunuh Daud. Dan tidak cukup dengan cabaran sebegitu, Daud sendiri mempunyai anaknya, anak kandung sendiri menjadi pemberontak, tidak sabar juga untuk menjadi raja kepada dia, sehingga dia juga untuk mau membunuh ayahnya untuk ini. Jadi kalau kita lihat proses-proses itu, waktu itulah, saat itulah Daud mengatakan bahwa di dalam kehidupan dia tertindas itu, dia berkata itu baik, supaya dia di situ dia akan membuka di dalam kehidupannya akan ada sesuatu potensi dan visi yang diberikan Tuhan yang baru dalam kehidupannya. Demikian juga kita, kalau kita lihat durian itu memang nampak indah dan cantik, semua orang mau makan durian. Pertanyaan saya, siapa di sini yang tidak tahu buka durian? Hanya tahu makan dan tidak tahu buka. Kenapa? Durian ada duri, saudara. Tapi bukan semua orang boleh makan durian. Dia hanya tahu boleh makan durian setelah durian itu dibuka dan diambil isinya, dia baru tahu makan. Coba dibagi bijinya, nah makan durian, dia akan berkata, tak tahu buka ini, macam mana nak buka ini. Jadi pertanyaan, menjadi persoalan. Dan durian itu sebelum dia menjadi pokok dan menghasilkan buah yang lebat, dia ditanam daripada suatu benih yang harus dimasukkan ke dalam tanah. Dan daripada tanah dia bertumbuh, akan muncul potensi, visi yang baru, dan melihat bahwa pokok itu berkembang dan ianya menjadi benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Dan saat benih itu di dalam tanah mengalami suatu kegelapan, dan dari situ, saudara, dalam kehidupan kita, dari mana kita boleh mendapat visi dan misi daripada Tuhan? Suatu daripada kegelapan, yaitu melalui mimpi-mimpi kita. Kalau kita tidur di malam hari, tapi kalau ada orang tidur di siang hari mendapat visi, itu adalah mimpi di siang hari. Jadi kalau dapat visi di malam hari, nanti dikatakan mendapat mimpi di siang hari, sesuatu yang baik. Saya bawa itu hanya itu tadi, belum sampai kepada khotbah. Sekarang baru khotbah. Oke. Tuhan mau membawa kita kepada peringkat yang lebih tinggi untuk kita naik level, yaitu di dalam Yesaya 40, 28, 31. Dia berkata demikian, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya.
Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, di sini perhatikan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara, di sini saudara buka perspektif saudara bahwa apakah yang saudara perlu tangkap di dalam ketika Tuhan mau membawa kita naik level. Bagaimana saudara bahwa ketika Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang-orang yang mendapatkan kekuatan baru, saudara. Dan mereka seumpama burung Raja Wali. Nah, yang kita tengok tadi ayam, kita belum masuk Raja Wali. Sekarang kita sudah mau terbang tinggi dan kita tinggalkan itu ayam. Ayam hanya di peringkat rendah. Sekarang kita sudah naik ke tempat tinggi, bahwa kita lihat burung Raja Wali. Apa itu burung Raja Wali? Burung helang, eagle. Ya, betul. Ya, jadi itu. Jadi Tuhan daripada perspektif yang rendah tadi, daripada ayam yang hanya terbang tapi terbang rendah saja, ya. Tapi sekarang kita masuk ke peringkat yang tinggi, yaitu pergi kepada burung Raja Wali. Karena Tuhan mau kita menjadi seperti burung Raja Wali. Ada amin, saudara? Yang terbang tinggi mengatasi badai dan terbang tinggi mengatasi setiap cabaran. Dan dia berkata kepada kita, dan mereka seumpama burung Raja Wali terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, karena sayap burung Raja Wali itu sangat lebar sayapnya. Nanti kita akan tengok bagaimana keupayaan burung Raja Wali ini. Dan mereka berlari tidak menjadi lesu, dan berjalan dan tidak pernah menjadi lelah. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Bahwa orang yang selalu berhandalkan kepada Tuhan dan berpegang kepada firman Tuhan, apapun yang dihadapi dalam kehidupan ini, mereka seperti burung Raja Wali yang terbang naik terbang tinggi. Ada masalah, mereka mengatasi masalah. Ada masalah, mereka mengatasi masalah. Ada cobaan, mereka mengatasi cobaan. Ada cabaran, mereka mengatasi cabaran. Itu kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Jadi kalau saudara hanya tahu tentang ayam hanya terbang rendah dan dari satu tempat ke satu tempat. Tapi burung Raja Wali tidak sebegitu. Maka Tuhan mengharapkan setiap orang yang percaya, berharap dan berlindung kepadanya akan mendapat kekuatan baru saat kita berhadapan dengan situasi keadaan yang sangat menyulitkan kehidupan kita. Saat itu kita berkata dalam hidup kita, Tuhan menciptakan saya untuk menjadikan saya seperti burung Raja Wali. Walaupun saya ada di dunia ini, tetapi saya bukan berasal daripada dunia. Itu kata Yohanes 17 ayat 18 tadi, bahwa dan 16, bahwa dia walaupun kita ada pada dunia ini, kita tidak sama dengan dunia ini. Tuhan mau mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Kalau kita punya pujian penyembahan dan cara kita beribadah adalah yang biasa-biasa, yang tidak pernah naik, dan Tuhan mau kepada kita bahwa dalam level yang tertinggi kita naik, supaya apabila kita sudah sampai ke peringkat yang lebih tinggi, maka dari situ kita mendidik dan melatih dan mengajar setiap anak-anak kita untuk terbang bersama. Burung Raja Wali, dia di dalam sarangnya memang kita nampak agak kasar, dan burung Raja Wali ini agak biadab kalau orang yang tidak tahu cara dia mengajar anaknya. Kenapa? Dia sudah bertelur dan sudah beranak dan dijaga oleh dua pasangan. Dan ketika anaknya sudah besar dan dia sudah tahu anaknya mulai terbang, maka apa yang dia lakukan, saudara? Ini sarang dia kasih terbalik, saudara. Tidak kasihankah dia dengan anaknya kalau jatuh? Kalau anaknya ini, sarang burung Raja Wali itu ada di tempat yang paling tinggi, dan kalau mak bapak dia kasih terbalik ini sarang, apa yang terjadi dengan anaknya? Anaknya akan jatuh. Tetapi bukan di peringkat itu. Kenapa burung Raja Wali diambil contoh? Ketika anaknya baru belajar berterbang, maka dia baru mulai membuka sayapnya. Maka burung Raja Wali ini, anaknya terbang, maka burung Raja Wali akan pergi ke bawah anaknya, dan anaknya jatuh pun. Ketika dia mau sampai jatuh ke tanah, maknya sudah ada di bawah. Maksudnya dia tidak terhempas di bawah. Itu kelebihan.
burung Raja Wali. Tidak sama seperti burung-burung yang lain. Maka kita diupamakan seperti burung Raja Wali, kata firman Tuhan kepada kita, supaya kita juga mempunyai mentality dan perspektif yang sangat berbeza dengan apa yang ada pada dunia ini. Cara pandang kita cara yang jauh, cara pandang kita cara yang tinggi. Raja Wali terbang tinggi dan terbang dengan badai dan apapun, dia boleh mengatasi semuanya. Semakin tinggi cabaran yang dihadapi oleh Raja Wali, semakin tinggi dia terbang. Masalah itu ada di sini, burung Raja Wali ada di sini. Datang lagi angin kuat bertiup, burung Raja Wali bukan terbang dan cari tempat berteduh, tapi dia terus naik ke atas dan pergi ke atas badai dan angin ini. Dan angin ada di bawah, tiupan badai ada di bawah, tapi burung Raja Wali ada di atas. Kehidupan kita sebagai burung Raja Wali, masalah itu ada di bawah. Semua katakan masalah itu di bawah. Kita tetap ada di atas. Ya, karena Tuhan mau angkat kita ke level yang lebih tinggi. Jadi jangan sampai masalah di atas, kita di bawah. Itu ayam. Tapi kalau kita masalah di bawah, kita di atas, itulah burung Raja Wali. Nah, Raja Wali dapat lihat kejauhan. Ya, burung Raja Wali ini diciptakan sangat unik. Ya, pencipta kita adalah Tuhan. Saya percaya Tuhan menciptakan burung Raja Wali, dan keunikan, kelebihan, kemantapan yang ada pada burung Raja Wali juga memberikan gambaran, sehingga banyak perkataan-perkataan firman Tuhan dikutipkan seperti burung Raja Wali. Waktu Tuhan pimpin umat Israel daripada Mesir, dia juga berkata kepada mereka, tidak tahukah kamu bahwa waktu kamu, saya yang membawa kamu terbang daripada Mesir. Maksudnya dia, waktu itu belum ada pesawat. Ya, gambaran ya, dia membawa mereka terbang daripada Mesir, sedangkan orang Israel berjalan membelah laut Tebrau dan mereka boleh berjalan. Tapi maksud Tuhan di situ bahwa dia membawa mereka dengan sayapnya untuk membawa mereka terbang, menyelamatkan mereka. Jadi apa yang kita boleh lihat daripada apa yang Tuhan katakan kepada umat Israel, bahwa pimpinannya, penyertaannya, apa yang dia lakukan kepada umat Israel, menyelamatkan mereka dari segala mangsa. Jadi Raja Wali, dia boleh lihat sesuatu yang jauh, mempunyai visi yang sangat jauh, dan Raja Wali memiliki suara juga sangat berbeza. Nanti kita akan lihat suaranya. Ini burung Raja Wali. Kita dengar suara dia. Boleh mana? Ada suara dia? Oke, suara dia. Macam mana suara bunyi burung Raja Wali ini? Ketajaman mata dia 8 kali lebih tajam daripada penglihatan biasa. Ya, itu kelebihan yang ada pada burung Raja Wali. Maka waktu dia menerkam mangsa daripada ketinggian ratusan meter, dia boleh nampak ikan di laut. Ya, jadi itulah kelebihan. Tak ada suaranya? Ini bukan ini dasar ini, dia punya suara ini. Kalau dengar ini hati-hati. Dia boleh lihat kita tidak boleh lihat dia. Burung Raja Wali, dia boleh lihat mangsa dia tidak boleh mengesan dia ada di tempat sebab terlalu jauh, tapi dia boleh nampak. Begitulah burung Raja Wali, kita lihat ketajaman mata yang diberikan oleh Tuhan. Nah, di dalam ulangan tadi, seperti saya katakan tadi, laksana Raja Wali membangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menapung seekor, dan mendukungnya di atas kepalanya. Apa yang burung Raja Wali? Waktu anaknya belajar jatuh, dia akan membuka sayapnya dan dia pergi ke bawah anaknya, dan anaknya jatuh atas sayapnya. Begitu dia menyelamatkan. Nah, begitulah Tuhan menyelamatkan kita. Waktu kita terjatuh, tapi Tuhan mau menyelamatkan kita seperti burung Raja Wali, dan dia terbang dan mengatasi, membawa kita terbang tinggi dan mengatasi badai. Itu kelebihan yang ada di dalam burung Raja Wali sekarang. Ya. Oke, Raja Wali mencipta di level yang lebih tinggi. Ya, karena Tuhan mau membawa kita ke level yang lebih tinggi, maka diupamakan bahwa kita ini adalah burung Raja Wali yang senantiasa mau berada di peringkat yang paling tinggi, supaya kita boleh belajar hidup di level yang lebih tinggi. Semua katakan hidup di level yang lebih tinggi.
Memang kita masih ada di dunia ini, Yohanes 17, tetapi kita tidak sama dengan dunia ini. Karena kita diciptakan lebih daripada apa yang ada. Saudara tahu, Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang, membunuh, membinasakan. Mencuri dan membinasakan. Tetapi kata firman Tuhan, aku kata firman Tuhan, aku datang untuk memberikan kepadamu kehidupan yang kekal. Nah, kalau saudara tahu bagaimana gambaran kehidupan kekal di dalam tahap kehidupan kita, tahap yang paling kecil dalam kehidupan yaitu kehidupan tumbuh-tumbuhan, plant life. Dan di peringkat yang lebih tinggi yaitu kehidupan binatang, yaitu animal life. Dan ada lagi peringkat lebih tinggi daripada itu, yaitu kehidupan manusia, human life. Dan ada satu yang jarang disebut. Yang ini yang disebut oleh Yohanes 10 ayat 10. Dan aku datang memberikan sesuatu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Nah, kehidupan apa itu? Di dalam bahasa Greek, bahasa Yunani-nya, dia berkata bahwa itu adalah soul life, yaitu peringkat yang paling tinggi yang saudara dan saya terima hari ini adalah soul life itu. Yaitu yang dikatakan bahwa aku datang untuk memberikan kepada kamu, yaitu kehidupan yang dalam kelimpahan. Nah, dunia tidak mengenal apa itu dunia kelimpahan. Karena itu hanya diususkan bagi mereka yang percaya kepada Dia, yang percaya kepada kebenarannya, dan yang percaya akan kematiannya di atas kayu salib. Maka kehidupan soul life ini diberikan kepada hanya orang yang percaya. Maka level yang ada pada burung Raja Wali ini tidak boleh dipraktikkan oleh orang dunia. Mereka merasa mereka boleh mencapai kehidupan yang lebih tinggi, tetapi pertanyaannya saudara, tidak mungkin mereka boleh mencapai level apa yang saudara capai. Kenapa? Itu mulai daripada pikiran kita. Maka tadi saya membuka perspektif kita untuk melihat apa yang perlu kita lihat di dalam apa yang Tuhan bicarakan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah firman yang berkuasa, yang penuh dengan urapan, saudara. Maka kita perlu ada di level yang tinggi, dan kita tidak mau sama-sama saja dan biasa-biasa saja. Karena kita sudah Tuhan percayakan bahwa kita hidup seperti burung Raja Wali. Dan Raja Wali memiliki hubungan di level yang lebih tinggi, saudara. Kita lihat apa yang lalu. Ini burung Raja Wali, dia bercinta pun, dia bercium daun di tempat yang paling tinggi, saudara. Lihat. Dia tidak main di tempat yang rendah, keliling-keliling toko, main di mall, tidak. Dia bercinta di tempat yang tinggi. Dia meluahkan kasih sayangnya terhadap pasangannya di tempat yang paling tinggi, saudara. Nah, Tuhan mau kita juga mempunyai peringkat level kita itu di tempat yang tinggi. Maka kita apapun di pelayanan kita itu harus di peringkat yang lebih tinggi. Dan kehidupan kita juga harus memikirkan bahwa Tuhan telah percayakan kita kepada apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali. Maka kita ada di peringkat yang paling tinggi, saudara. Ya, karena kita tadi sama seperti burung Raja Wali, maka kasih kita kepada Tuhan dan ada di level yang paling tinggi. Ada amin? Kasih kita kepada orang lain ada di level yang lebih tinggi. Ada amin? Komitmen kita ada di level yang lebih tinggi juga. Ada amin? Pengorbanan kita ada di level yang lebih tinggi juga. Ada amin? Pengurapan kita ada di level yang lebih tinggi, saudara. Amin. Dan pelayanan kita ada di level yang paling tinggi. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Karena kita dipercayakan hal yang lebih tinggi, hal yang lebih luas, di mana apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia kita, tapi secara kerohanian kita lihat visi yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Siapa percaya bahwa saya boleh berdiri di hadapan saudara, tapi harus melalui proses, harus melalui setiap apa yang diberikan Tuhan. Dan hari ini saya menjadi pastor dan menjadi pengembalaan di tempat ini, dipercayakan Tuhan. Maka apa yang saudara lihat bahwa visi Tuhan itu sejak 20 proses yang tahun yang lalu sudah menjadi satu proses, saudara. Dan usia gereja ini sudah mencapai 24 tahun, dan kita akan ada anniversary malam ini, ya. Malam ini dan pukul 7 nanti, yaitu yang ke-24 tahun. Wow, dasar ya, 24 tahun.
berdirinya gereja ini 24 tahun. Ya, begitu luar biasa sekali. Jadi ini semuanya ada proses persiapan yang sudah gitu kan. Itulah prosesnya untuk Tuhan mau saudara lebih tinggi. Kalau saya daripada awalnya bertobatnya bersama dengan Ibu Nomi yang dulu tidak seiman, yang orangnya tidak percaya kepada Yesus, menjadi orang percaya kepada Yesus, dan hari ini boleh menjadi gembala dan pastor di tempat ini, saudara juga boleh. Semua katakan amin. Amin. Tidak ada yang tidak boleh, tapi harus melalui prosesnya. Jangan terus menaik, saudara. Nanti jatuhnya terlalu terhempas. Jadi harus melalui proses. Ada level-level tertentu, dan Tuhan membawa kita terbang tinggi dan mengatasi semuanya. Semuanya kena perlu melalui proses dalam kehidupan kita, saudara. Ya, waktu kita melayani dan kita melayani dengan urapan yang dari Tuhan, waktu kita menyampaikan firman juga kita menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa Tuhan, dan juga waktu kita berbicara dengan otoritasnya Tuhan dalam apa yang mau kita sampaikan. Kita lihat apa yang ada di sebelah itu. Coba ayam, coba dengar bunyi apa yang bawaan. Ayam dulu, ayam. Kita dengar ayam dulu. Itu di tanah-tanah saja. Dia pun jadi pemangsa kepada Raja Wali. Kita lihat bagaimana Raja Wali menerkam. Oke, kita next. Bagaimana Raja Wali menerkam mangsa dia. Daripada ketinggian dia boleh lihat ikan di dalam laut. Dan ingat dia boleh lemas. Tidak, saudara, tengok bagaimana dia bawa ikan dari dalam laut. Tengok, saudara, Tuhan mau saudara jadi seperti burung Raja Wali, bukan seperti ayam. Semua katakan, Tuhan mau seperti burung Raja Wali. Mentalitinya kuat, cara menerkamnya tajam, ketinggian ratus meter dia sangat tepat, saudara. Pengeboman tidak dapat setepat itu. Tetapi Raja Wali punya zoom mata. Bila dia turun dari laut, ikan ada dalam laut, dia boleh nampak. Itu sangat luar biasa, saudara. Kita boleh nampak yang ada di atas laut. Ikan kalau ada di atas laut kita boleh nampak. Tapi kalau ikan itu di bawah laut, dia ada di udara, dia boleh datang tangkap dan terus selam. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Makanya Tuhan berkata, kamu seperti burung Raja Wali, ya, yang mempunyai ketajaman mata, kamu melihat visi Tuhan dalam kehidupan kamu. Kamu lihat rencana Tuhan dalam kehidupan kamu. Kamu melihat bahwa masa depan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kamu, ketajaman kamu melihat bahwa apa yang Tuhan sediakan, masa depan yang dikatakan adalah penuh dengan pengharapan. Tapi kalau saudara punya perspektif seperti ayam yang hanya tahu di kandang, bagaimana saudara boleh tahu bahwa Tuhan menyediakan masa depan? Tapi kalau saudara mempunyai perspektif seperti burung Raja Wali, saudara sudah tangkap bahwa visi Tuhan untuk mengangkat kita ke level yang lebih tinggi adalah melalui proses-prosesnya Tuhan, dan melalui cara-caranya Tuhan, dan melalui pengurapannya Tuhan, sehingga kita selalu ada di tempat level yang paling tinggi. Next lagi. Ya, oke, sudah habis. Semua katakan sudah habis. Haleluya, semangat ya. Haleluya. Baik, refleksinya saudara, bahwa supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ya, di dalam Roma 12 ayat 12, supaya kita tidak menjadi, walaupun kita ada pada dunia tapi tidak sama, tetapi terbang tinggi seperti Raja Wali, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan mukanya yang tidak terselubung. Maka kita diubah menjadi seperti gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Dia, maka Tuhan mau kita seperti apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Proses pendewasaan ke next level yang menghendak setiap kita mengalami pertumbuhan rohani, dan pola pikir kita, yaitu cara pandang kita, yaitu mindset kita, yaitu perlu diperbaharui dalam setiap aspek kehidupan, supaya kita melihat visi yang jelas
dalam kemuliaan Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Dan tidak mungkin sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun, tapi kita tetap sama dalam level yang sama. Tapi Tuhan mau kita mengangkat kita untuk ke level yang lebih tinggi, dan tidak menjadi bayi rohani yang hanya mau minum susu saja selamanya, sudah besar pun mau cari susu. Tapi Tuhan mau angkat kita ke level yang lebih tinggi. Kalau orang budak kecil minum susu, orang besar minum apa? Wah, kalau di sini panggil kopi kau, kopi tarik, tidak lagi minta susu. Wah, yang terbaru saya baru tahu bahwa ada brew kopi. Saudara tahu apa itu brew kopi? Pergi ke kedai mama dan pesan brew kopi. Dia akan bagi kepada kamu dan kamu minum. Bagaimana rasanya brew kopi? Brew kopi itu adalah kopi campur dengan susu lembu. Oke, itu bukan rohani ya. Saya hanya menawarkan kopi-kopi. Dan melainkan harus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau penuh dasar luar biasa. Bagaimana untuk mengajar setiap kami mempunyai cara pandang dan cara melihat, yaitu perspektif kami. Cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menyediakan visi, cara Tuhan mengangkat, dan cara Tuhan melatih, mengajar, dan mendidik kami agar kami tetap mencapai visi yang disediakan Tuhan. Seperti burung Raja Wali diangkat ke level yang lebih tinggi, Tuhan mau setiap kami untuk mencapai ke level yang lebih tinggi, agar kami tidak hidup pada yang biasa-biasa, ke level yang biasa, tapi sudah mengetahui bahwa apa yang Tuhan sediakan, masa depan penuh dengan pengharapan untuk kami melihat. Walaupun kami masih ada di dunia ini, kata firman Tuhan, tetapi kami tidak berasal daripada dunia. Karena apa yang Tuhan katakan kepada kami, supaya kami tangkap apa maksud Tuhan. Karena kami tahu bahwa soul life, yaitu kehidupan dalam kelimpahan yang disediakan Tuhan bagi setiap yang mengasihinya, bagi setiap yang belajar, bagi setiap yang dididik dan dilatih sesuai rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang disampaikan hari ini, dan berkati setiap pendengar, berkati setiap kami mengalami kehidupan soul life, yaitu kehidupan dalam kelimpahan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan amin.